Bu, saya khawatir Haji Sulam bawa gerobak mau ambil kentang sama nanas. Saya khawatir yang jawab salamnya kurang kompak, lagi mikirin utang belum lunas. Bu, saya doain yang jawab salamnya kompak, utangnya biar lunas ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Tabarrukan bi dzikrihi, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhlas dan semua donatur yang menjadikan malam hari ini malam yang paling Allah cinta dan Nabi cinta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segenap panitia penyelenggara Allah berikan kesehatan, amin. Rizkinya dibanyakin, dipanjangkan umurnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah yang hadir, mudah-mudahan hikmah maulid para pemimpin-pemimpin kita biar jadi pemimpin yang adil, amin. Pemimpin yang seperti Rasulullah, sayang sama umat, sayang sama masyarakat. Tak lupa yang saya muliakan para guru, para alim ulama, para asatidz wal asatidzat alladzi lam yuzkar ismu, guru-guru kita, para habaib yang terus-terusan mengajak dan menggiring kita ke satu jalan yang Allah ridhoi. Bu, guru kita sayang sama kita. Tiap waktu, tiap hari diajak, digiringnya kita ke tempat-tempat yang baik, diajarinya kita sesuatu hal yang bisa bermanfaat, yang menjauhi diri kita dari siksa api neraka. Oh guru, sayang gak sama kiai bu? Senang kagak? Senang apa? Saya mah senang ustaz sama kiai, senang nyuruh doang.
Tuh guru-guru kita, apalagi ibu-ibu, urusan gaji nomor 1 ya Bu ya. Meskipun niatnya macam-macam, kalau ibu-ibu ngaji saya tahu ada yang niat ngaji beneran, ada yang datang ke pengajian karena palaku yang nagih banyak, anak bikin kacau, laki ngomel mulu, gua mendingan ngaji. Ada nggak? Ada. Tapi semuanya di sini mudah-mudahan niatnya ikhlas, amin. Sebab amal yang ikhlas itulah amal yang diterima, biarin dikit. Gede amalnya kagak diterima, tergantung niat. Ikhlas apa ikhlas Bu? Pak, ikhlas Pak. Jangan kepaksa. Kalau kepaksa nggak boleh, nanti sama Bang Haji Omar Irama. Kata Bang Haji begini, jangan kepaksa kalau mengaji, ikhlaskan di dada, yakin di hati. Kalau nyanyi Omar Irama kudu meriang dikit. Coba dengarkan, Ustaz ajarkan ketinggian iman dan ketakwaan. Innamal a'malu binniyat. Pak, niatin yang ikhlas. Bu, perempuan banyak, amal banyak, ibadahnya di mana-mana, di rumah lebih banyak. Ya Bu ya. Neriska baju laki itu kalau kita lihat di dalam kitab Uqudul Jan, jelas tuh, ayyuma mara'atin, perempuan seorang istri yang menyuci baju suaminya, satu gilesan, satu gosokan, 10 kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di saya saking udah tahu ibu-ibu pahalanya, dipraktekin sampai di rumah gak ada baju yang kotor sedikit-dikit aja, cuciin semua karena udah tahu pahalanya. Alhamdulillah, hasil muludan tuh. Jangan muludan terus, sallallahu ala Muhammad, bungkus berkat balik. Besok di mana lagi? Sallallahu ala Muhammad, bungkus berkat. Kalau urusannya cuma berkat, santri nyeletuk. Kalau urusannya cuma berkat muludan, santri ngomel. Kata santri gini, sallallahu ala Muhammad, muludan dapat berkat. Ya Allah, sedikit amat yang banyak dibawa. Pintar ibu-ibu. Jadi ngajinya diawalin bener-bener, kagak ada cucian di rumahnya. Ngapa? Tahu pahalanya guru ngajarin kitab Uqudul Jan, fadilah seorang istri berbakti. Cakap, kagak ada cucian baju gantung satu-satu aja. Sampai lakinya dipanggil, Pak, sini. Mana baju papa yang kotor? Nggak ada, makan sudah mama cuciin. Itu yang dipakai, buka. Ibu-ibu di kompleks ini alhamdulillah, jangan kayak di kompleks saya. Gaji Senin sampai Senin ibu-ibu rajin, begitu pulang ditanya sama laki, doa masuk puasa saya kagak bisa. Ada lakinya, coba gua bacain doa masuk puasa. Nih Bang, doa masuk puasa Bang, Allahumma barik lana. Ya Bu ya, yang rajin ngaji. Doain guru kita para ulama, hum suruj ummat
matematika di dunia mereka adalah lampu penerang. Kalau kita cinta sama Nabi, kita cinta sama Rasul, tanpa cinta sama ulama tidak akan nyambung. Sebab apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Pengen nyambung sama Nabi, ulama dulu. Man akrama aliman, siapa yang muliain orang alim, faqad akramani, maka seperti memuliakan aku, kata Nabi. Pak, muliakan orang alim. Bahkan Nabi sedih di akhir zaman tentang ulama. Kata Nabi, saya di zamanun ala ummati, akan datang nanti di akhir zaman. Tanyaan kita, apa ini udah akhir zaman? Oh, apa ini udah akhir zaman? Ini udah akhir zaman. Buktinya apa? Sudah banyak perempuan-perempuan yang tidak punya maruah, yang tidak punya rasa malu. Tapi di sini mah alhamdulillah, bini kita perempuan-perempuan cakep-cakep, alhamdulillah. Bajunya rapi-rapi, alhamdulillah. Make upnya juga cakep, alhamdulillah. Wangi-wangi, alhamdulillah. Tahu saya juga lagi ngaji. Cuman jangan ngaji doang, di rumah juga cakep. Apa? Ini mah ngaji cakep, kondangan cakep, ke pasar cakep. Begitu di rumah cukup pakai daster bolong 3 minggu belum dicuci. Mentang-mentang laki udah biasa, udah ustaz, laki saya pakai daster bolong Kalau ngaji kondangan pakai minyak wangi. Saya mah tidur sama laki, apalagi gue laki kagak gablek duit, udah cukup press care sama autan. Justru pengamalannya tuh begitu. Ini udah akhir zaman. Perempuan udah kagak punya malu. Mahalan KFC paha ayam daripada paha perempuan. Betul lah, betul? Jadi anak-anak muda jaga. Ini udah akhir zaman. Di luar sana pakaian udah bukan pakaian yang Islami seperti di sini. Pakaiannya udah pakaian celana wahai. Dan apa? Wahai. Kalau Hawaii itu di bawah betis, lebar, tipis, itu Hawaii. Ya, gambar pohon kelapa, gambar laut, celana Hawaii, lebar. Ini celana wahai. Banyak perempuan yang pakai celana wahai. Celana wahai itu di atas betis, di atas lutut sedikit, itu celana wahai. Naik lagi ke atas, itu celana hai. Naik lagi ke atas, aduhai. Sekarang banyak, kalau kata bahasa Sunda, Bapak cek bahasa Sunda, awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake jalana nu salakina. Calana suaminya dipakai. Akhir zaman nanti yafiruna minal ulama wal fuqaha. Banyak orang yang jauhin ulama, bahkan tidak sedikit yang memusuhi ulama. Maka hadis nabinya, man abghadu aliman, siapa yang menyakiti orang alim, faqad abghadani, maka dia seperti menyakiti aku, kata Nabi. Siapa yang menyakiti Nabi berarti menyakiti Allah, dia tidak akan masuk surga. Naudzubillah min. Makanya ayo rutinan ngaji, ulama ngajak ngaji, box. Yang muda-muda nih, ibu-ibu muda, jangan yang tua mulu yang ngaji. Yang muda ngaji, yang tua manggil datang. Ini ibu-ibu yang tua sampai serak manggil mau ngaji. Ibu-ibu perhatian, kan dipanggil ya Bu. Hari ini pengajian, janganlah
dia malah jawab, ibu-ibu sin kolor suami malah ngompol 2 kali. Pemuda, antum subhanul yaumi jailul qad. Artinya kata orang Citerap, the young today is the leader tomorrow. Ustaz katanya bahasa Inggrisnya keren. Cuma segitu-gitunya ngapalin 3 minggu. Lagian mendingan bahasa Arab dari bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris pinter, bahasa Arab kagak. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Guru pada bisa anak-anak kita, Pak. Sebab dulu ada orang di Mekah, udah waktunya pulang, kagak bisa pulang, kagak bisa belanja, kagak bisa bawa oleh-oleh. Kenapa? Bukan kagak punya duit. Ditanya sama temen, lu ngapa kagak beli oleh-oleh, gak punya duit? Bukan. Kenapa emang? Gak bisa bahasa Arab. Bukan. Kata yang satu, udah gak bisa bahasa Arab, sama saya aja. Emang kamu bisa bahasa Arab? Saban hari gitu bahasa Arab. Kata dia, saban hari itu kan sama gua sehari-hari di pasar. Lu kagak tahu, emang kita sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya iya bahasa Arab. Cuman kan sholat mah kita kan pakai bahasa Arab juga usolin. Udahlah, kamu mau beli berapa? 3 kilo. Kagak bisa bahasa Arab, tapi dia cerdas. Dia tuntun tuh temannya sampai di tukang kurma. Dia tunjuk tuh kurma, Syekh, usolli. Jangankan dia, orang Arab juga bingung. Kata orang Arab, masa kurma usolli gitu. Mungkin di Indonesia mah kali kurma namanya usolli kali. Biarin kata orang Arab, usolli ya usolli, yang penting telunjuknya ke situ. Orang Arab nanya, Kak, berapa? Dia apa berapa? Jawab, jawab 3 kilo. Gampang, tenang aja dong. Syekh, salah sarokanatin. Orang Arab makin bingung. Masa korma 3 rakaat? Kata orang Arab, udahlah 3 rakaat, ambil tuh kurma, taruh di kiloan, jarum jam lewat dari angka 3. Lewat dari angka 3 itu duitnya cuma 3 kilo. Tenang, gampang. Syekh, mustaqbilal kiblat. Orang Arab marah Indonesia, adaan makluman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata orang Arab, goblok Indonesia baru sholat Zuhur udah suruh sholat maghrib. Ini anak-anak kita subhanul yaum jailul qad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Ayo, kalau ulama, ustaz, ustazah ngajak ngaji, berangkat. Sebab cuman ilmu yang bikin kita mulia, Pak. Cuman ilmu yang bikin kita menjadi permata. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Anak-anak muda, jangan cari cewek dulu. Ilmu. Kalau udah punya ilmu, yang lain akan deketin. Sebab janji Allah jelas. Bu, anak kita kalau punya ilmu, Allah udah janji. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Kurang kenceng. Bu, Allahnya yang semangat ya. Siap? Walladzina utul ilma darajat. Itu janji Allah buat orang-orang yang punya iman sama punya ilmu. Yarfa, Allah akan angkat derajatnya. Begini. Sekarang udah paham ya? Kenapa kita ngaji? Karena kita ingin mendapat harga
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini malam kita jadikan tempat ini tempat yang dicintai oleh Allah. Lebih-lebih malam hari ini ada satu acara memperingati. Pengen tahu kata dasarnya apa? Tiada lain adalah kata dasarnya ingat. Jadi jangan bilang maulid kagak ada dari sononya, yang penting isinya. Apa isinya? Mengingatkan kita sama siapa? Sama orang yang mulia, orang yang terkadang terus-terusan meneteskan air mata sambil bibirnya mengucap ummati ummati ummati, hatta yaqula, sampai basah janggut Nabi menyebut umat dan menangis. Malam hari ini kita peringati kelahirannya. Kenapa kita peringati? Karena sadar diri bahwa kita manusia tempat salah ame lupa. Ayo ngaku enggak kalau kita banyakkan lupa daripada ingat. Makanya kita perlu sama peringatan, lupa dikit diingetin lagi, rendah iman kita yankus diingetin lagi di pengajian sama ustaz sama kiai, tinggi lagi jajin lagi iman kita, besok rendah lagi, tinggi lagi kita iman kita. Peringatan, 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 peringatan. Termasuk sholat yang kita lakukan adalah mengingat peringatan. Aqimis sholata lidzikri. Jadi peringatan itu penting apa kagak? Penting apa kagak? Ini jalanan raya gede. Kita salah ngelamun jalan di tengah-tengah. Kira-kira kalau ada mobil sama motor di belakang kita ini klakson apa kagak? Kaget apa aja? Astagfirullahaladzim. Berarti mobil sama motor ngingetin, Mas, jangan jalan di tengah jalan, ini jalan mobil, kalau jalan ke pinggir. Nah, kita sebagai manusia yang mahalul foto wan nisyan, tempat segala salah sama dosa, wajib kudu mau diingetin. Banyak pengingat melalui sholat, melalui malam hari ini, supaya tujuan kita kagak lupa. Apa sekarang Mabu? Pak, orang cuma diberi kekayaan sedikit, dikasih lebih harta, lupa sama Allah. Bener? Bu, dikasih cakep dikit, dicakep di perempuan, mentang-mentang jadi public figure, ayat sholat, dia lupa sama Allah. Betul? Dikasih pangkat sama jabatan sedikit sama Allah, dia lupa sama Allah. Dikasih kesenangan dunia dikit, kayak ibu-ibu, lupa. Bukannya kagak boleh, Pak, boleh kita kaya, boleh kita cakep, boleh kita senang-senang, cinta sama dunia silahkan, tapi jangan lupa sama Allah. Musim sholat isya lagi senang-senang nonton sinetron, ya. Siapa yang nonton sinetron? Mama biasanya. Sama sinetron Andin kagak mau ketinggalan. Ada lagi di SCTV sinetron Cinta Setelah Cinta. Sampai udah pakai mukena juga, udah duduk. Nah gue depan TV, dia kagak sholat. Kata anaknya, mak kapan sholatnya? Udah ajan tuh, udah jam 9. Ntar tanggung. Ntar kalau iklan baru mak sholat. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Jangan sampai begitu. Hayalah sholat, matikan TV, amparkan sajadah. Allahu Akbar. Kagak nungguin iklan. Pas iklan dia sholat, mas sholat dulu ya, mumpung iklan. Itu sholat kita kemana? Boro-boro sholat ini mencegah kemunkaran, meningkatkan iman, mengurangi dosa. Qul inna sholati, ingat kepada kematian. Tapi yang kita ingat adalah sinetron. Benar gak benar? Allah, ya Allah, iklan yang banyak, ya Allah. Saking kagak mau ketinggalan. Kira-kira musuh apa?
Yang begitu pengen masuk surga dari sholat kayaknya jauh. Allah, ya Allah, yang lama iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 3 rakaat. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak teriak di belakang, mak, iklannya beres, mulai lagi cinta setelah cinta, mak. Was-was emaknya langsung kebut, iya karena berdua, iya karena setahun dan suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, sallallahu Allah. Ingat Allah apa ingat sinetron? Ingat sinetron, anaknya sampai kaget. Astagfirullahaladzim, tuh sholat mana tuh maninana, jungkel Allah. Tapi pas sujud lama kagak bangun-bangun. Apa karena anaknya, Pak? Mantep emak. Kalau tadi kayak senam, sekarang sujudnya lama kagak bangun-bangun. Emak inget dosa sama Allah kali. Emak lu bukan inget sama dosa, sujud lama kagak bangun-bangun, lagi bikin rakaat di 3, 4. Bapak, ada manusia yang minta sama Allah, ya Rabb, berilah aku tempat yang sunyi sepi, tidak ada manusia, aku akan bertasbih, aku akan beribadah. Maka Allah sediakan satu tempat itu. Sholat tadi Allah, gak ada orang, usul apa kagak? Tinggalkan dunia, raih cinta dekat kepada Allah. Di satu pulau yang memang terpencil disediakan oleh Allah. Habis sholat dia tasbih, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Oh, orang-orang soleh itu selalu zikir ingat sama Allah, selalu zikir cinta sama Nabi, bibirnya baca sholat. Oh, kalau dimarahin laki gak usah dibalas, gak usah dijawab pakai sholat. Kita salah apa-apa laki ngambek, ibu bagaimana sih, disuruh gini kagak bisa, disuruh itu salah, di sini salah. Ibu langsung jawab sholawat, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah laki berhenti. Kata lakinya, emang apa diselawatin? Ya, orang yang beriman zikir kepada Allah, dia sholat itu mesti sampai wafatnya, Pak. Dia wafat dalam keadaan sujud, yakin tidak pernah ketemu sama orang, dosanya agak berkurang. Benar apa benar? Bu, kalau kita dosa banyak apa dikit? Ngaku tuh, sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Banyak ya dosa? Alhamdulillah Allah kagak tunjukin dosa kita. Coba kalau Allah tunjukin dosa kita, sekali dosa ngejendol, 2 kali dosa ngejendol, 10 kali dosa 10 jendol, 100 kali dosa 100 jendol. Pasti yang banyak jendolnya banyak dosa. Alhamdulillah Allah kagak tunjukin dosa kita, Allah tutup aib kita. Dosa banyak. Kenapa? Karena kita sering bertemu dengan manusia. Benar nggak benar? Orang itu pasti kagak berdosa, kerjanya cuma sholat, kerjanya cuma sujud, kerjanya cuma tasbih. Wafat dalam keadaan sujud. Cakep apa cakep? Pasti masuk surga. Begitu mau masuk surga, orang itu dibawa sama malaikat. Orang itu nanya, malaikat, saya masuk
masuk surga ini kira-kira ladang apa ya? Enaknya kalau kita dapat kenikmatan nanya, kita balikin. Kamu nanya, malaikat saya masuk surga ladang apa? Oh ladang apa kayaknya? Yang penting masuk surga. Ini nanya, apa jawab malaikat? Kamu masuk surga ladang rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang itu, malaikat, saya kan minta tempat terpencil sama Allah. Kerja saya cuma sujud, tasbih, sholawat. Saya pengen masuk surga dari amalan saya itu, malaikat. Baik, kata malaikat, ya Rob, si fulan ingin amalan sholatnya masuk surga, ingin amalan sehari-harinya masuk surga. Maka jawab Allah apa? Malaikat, bentangkan mizan, timbang amal yang begitu banyak, bandingkan dengan nikmat Allah. Ternyata jomplang lebih banyak nikmat Allah Subhanahu. Makanya jangan hilangkan nikmat yang ada di dalam diri kita, nikmat Allah. Begitu jomplang ya Rob, amal yang begitu banyak kalah dengan nikmatmu ya Allah. Kata Allah, ambil satu-satu, diambil satu tetap menjomplang sampai tinggal 2 bola mata di timbangan mizan. Kata malaikat, ya Rob, 2 bola mata juga lebih berat dari amal ibadahnya yang khusus dan begitu lama. Kata Allah, ambil mata kiri malaikat, tinggal mata kanan, baru seimbang ya Rob. Dia belum bisa amalnya untuk menebus daripada nikmat yang engkau berikan. Apa kata Allah? Lemparkan dia ke dalam neraka. Itu orang yang sholatnya khusyuk. Apalagi kita. Tapi kalau saya tanya, pengen masuk surga apa pengen masuk neraka nih? Surga apa neraka? Ya, siapa aja kalau ditanya wajib pengen masuk surga. Cuman dari mana? Dari sholat yang tadi kayaknya susah. Fatihah kita belum bener, ya. Kadang-kadang Fatihah kita tajwidnya amburadul, tajwidnya juga amburadul. Karena baca Quran itu harus pakai ilmu tajwid. Bil abdu bi tajwid jihadun lazimun, alam yujawwidil Qur'ana asimun. Wajib baca Quran itu pakai tajwid. Yang nggak pakai tajwid dosa pada Tuhan. Jangan sembarangan. Kori tadi enak apa enak? Enak. Makanya ini anak hador silakan terusin. Anak-anak muda kita yang cinta seni, belajar seni, Al-Quran jadi indah. Mekah Madinah baca Al-Quran pun enak. Ada yang haramin. Kalau imam baca Quran katanya haram, lagi laguin. Benar nggak? Itu kata siapa? Kalau baca Quran imam kagak dilaguin, kagak enak pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kata zaman imam galak aku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ajan, belajar ajan. Sian orang tua kita di masjid. Ya, yang ada orang tua melulu. Makanya peringatan kita diingat-ingatkan. Kenapa? Apalagi orang udah tua banyak lupa daripada ingat. Kalau anak-anak hadroh, anak-anak remaja cerdas pikirannya. Ibu-ibu jangan ngajarin bohong sama anak, awas. Cerdas. Bu. Kalau malam anak kita nangis yang bangun siapa? Bapaknya bangun tak? Komel doang, bocah. Yang bangun siapa? Ibunya. Kudunya ibu syukur sama Allah. Makasih ya Allah. Udah jam 2:30 lewat anak kita nih. Allah bangunin kita, suruh ngadu sama Allah. Maqaman mahmuda, ada tempat terpuji. Pada saat itu bangun tengah malam. Suka bangun tengah malam? Alhamdulillah. Mau ngapain? Bangun tengah malam bukan tadi, bukan mau kencing.
Orang bangun tengah malam, terima kasih ya Allah. Lewat anak saya nangis, ya Allah, saya dibangunkan untuk sholat tahajud. Kudunya begitu. Kira-kira ibu begitu kagak? Kagak, ibu mah ngomel, berisik. Malam-malam nangis, berisik lu, berisik, ada setan, no ada setan. Anak ditakut-takutin anak setan. Bohong apa bohong tuh? Nabi kagak ngajarin bohong. Mestinya diselamatin. Bobok sayangnya, kalau sayang bobok nanti mama mau tahajud, besok mama ngantuk mau kerja lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Begitu. Ini kagak diomelin. Tidur, ada setan. Anak sekarang gak takut sama setan. Dia udah balik nanya, mama setannya mana? Mamanya bingung, mana setan. Ada suami lagi nengok, no setan, bapak setan. Hati-hati bu. Secara tidak langsung kita ngajarin sama anak, bapak lu setan no. Pasti lihat bapaknya, diapalin sama anak, bapak saya setan. Ayo. Begitu besok bapaknya pulang dan buka pintu, anaknya yang malam. Begitu buka pintu lari sama mamanya, mama setan pulang ma. Bohong mama kan itu. Anak kecil cerdas, tapi kita yang dewasa udah umur 50 tahun ke sana, dewasa bu, udah cepet kita siap-siap dan mempersiapkan diri menuju alam selanjutnya, yaitu alam kubur. Wih, sekarang cakep-cakep, entar pakaiannya diganti pakai kain kapan. Sekarang punya rumah, punya kasur empuk, entar diganti tanah. Bu, sadar gak kita bakalan mati bu? Pak, kita semua akan mati. Malakul maut mau kagak mau akan jemput kita nanti. Betul lah betul. Makanya hati-hati. Ini yang tua-tua umur 50 tahun kudu sadar. Makanya saking sadarnya, kebanyakan yang paling rajin punya tua, rajin ngaji, rajin ke masjid waktu subuh. Ayo, ketika subuh yang paling banyak suara anak muda apa aki-aki. Aki-aki ya, yang selawatan, aki, yang ajan, aki, yang komat, aki, yang imam, aki, yang mati. Astagfirullah. Tuh kebanyakan begitu. Belah sono kirain anak muda, sama aja. Eling umat, sama be. Umat gak eling, sama aja. Yo aja dia. Mana ajarnya udah metik, kagak ada giginya lagi. Kalau orang udah metik ajan kayak orang sakit gigi apa nanya? As-salatu khairun minan nanawat. Artinya itu orang-orang yang udah tua lebih rajin, padahal dikurangin oleh Allah kenikmatan yang ada di tubuhnya. Kata siapa? Kata Allah, walamma nu'amir hununakisu fil khalqi afala yaqilun. Ayo, yang tadinya giginya rapi udah metik, ngajarin orang yang metik, wah jangan suruh imam dia pak, bahaya. Harusnya goiril, dia gurawil. Masa gurawil magedung betehah gurawil. Inna sholati manuk sisuki dia bawa gara-gara pengaruh giginya kagak ada, bener-bener. Hai, dikurangi sama Allah telinganya yang tadinya mendengar agak sayup-sayup sampai apaan. Kalau rajin mah iya.
belajar ngaji Pak, rajinan dia anak muda. Udah gua ajarin ngaji lagi, malas. Emang 3 bulan kagak tamat-tamat ke PTH. Ngaji PTH 3 bulan kagak tamat-tamat. Ngomong kudu kenceng bae sama dia. Apa kagak tamat-tamat? Apa kata dia? Lu kan gua bayar. Gua bayar ngaji. Akhirnya saya ajarin, bener aja bikin angkep. Namanya dia kurang denger. Saya bilang, "Mbak, ulangi. Siratal ladzina." Diem bae. Baca. Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Udah sepotong. Siratal. Tuh kan kata gua juga apa kupingnya udah kagak denger. Siratal. Siratal ladzina. Pengaruh. Kata gua itu kalau tadinya kali ganti tabat, ujungnya lain. Kata saya, Pak, innahu kana tawwaba. Apa kata dia? Innahu kana tawwaba. Astagfirullah. Saya bilang awas loh. Kalau coba ntar sholat subuh ngimamin, awas. Saya kagak redo. Wah, enggak, gua mah kalau yang muda mah. Makanya yang muda ke masjid, makmurin di masjid. Nabi udah ramalkan melalui satu hadis, saya di zamanun, nanti akhir zaman layak kok minal Islam illa ismu. Islam banyak cuma namanya doang. Masjid dibangun bermegah-megah tapi cuma buat selfie doang. Al-Jabar megah, di Tapes ada Masjid At-Tauhid, lampunya berwarna-warni, cuma 5.000 selfie doang. Ibu sholatnya enggak. Ini akhir zaman. Ayo anak muda, jangan sampai tuh engkong kita yang dikurangin oleh Allah. Yang udah tua jadi imam. Kemarin mah benar-benar yang muda kagak anak lagi dia jadi imam. Waduh, bubar satu mahasiswa subuh Pak. Habis gak ada yang muda. Fatihah tamat, tinggal baca kuliah. Wala antum abiduna mangabud. Wala ana abidum ma'abadum. Nyampe situ batuk. Sehingga dia lupa. Aduh, gua lupa ini apa ya. Daripada diem puter. Gua puterin kali aja ingat. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadum. Tanyain sama imam, kalau kita salah ketemu apa makin kacau? Ternyata makin kacau. Akhirnya nangis. Wala antum ngedenger laki-laki nangis, tuh makmum pada nangis. Disangkanya imam tahu artinya. Kata makmum, mantep imam gua, kayak di Mekah tahu artinya. Akhirnya lama kelamaan ketahuan di aki-aki bukan tahu artinya nangis. Kagak ketemu ujung. Udah tengah enam. Katanya yang belakang pun bilangin, apa nih udah siap? Bilangin yang belakang, kong lakum. Udah tengah 6 lakum. Akhirnya senang dia terus itu kirain bener. Lakum dinukum waladhalin. Yang belakang amin lagi. Dia amin lagi gitu. Teriak yang belakang, tolong gantiin apa ini? Dia ganti inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang belakang sebel, innalillahi. Akibat lu falamma nu'ammiru nunakisu fil ardi fala yaqilun. Kalau Allah tambahkan usia kita, Allah kurangin kenikmatan
ingat Allah melalui peringatan, maka kita akan semakin jauh daripada Allah. Jangan jadi orang yang rugi, kata Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan cuma karena hartamu yang sementara, jabatanmu, duitmu, rumahmu. Ingat, semua itu wahbib masyita fa innaka mufariquh, suatu saat akan kita tinggalkan. Betul apa betul? Harta ketinggalan, rumah, suami, ibu mati, suami nangis apa kagak? Nangis apa kagak? Jujur nggak apa-apa. Yang sono nangis, yang sono kagak. Saya yakin ya ngomong kagak, laku enggak. Sama bini jangan galak-galak, Pak, kasihan. Kita bisa begini, ini karena dasarnya ada bini. Betul Bu? Jangan macam-macam kita punya ini, punya itu. Ingat, di belakang layar ada seorang istri yang nyuci baju, yang nyemangatin kita. Benar? Jangan disakitin, mesti dijaga. Nabi aja sayang sama perempuan. Nabi wasiat 3, as-sholah, ummati, an-nisa. Jaga perempuan kita, kasih dia duit yang banyak, senengin dia, gembirakan dia, biar dia tersenyum. Jangan bikin dia marah. Setuju Bu? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Jagain Pak, jangan bikin marah. Kalau istri bapak marah, hati bapak jadi resah, anak-anak pun gelisah, rumah tangga kurang barokah. Bener Bu? Kasih dia duit yang banyak, kasih dia semuanya, cukupin. Kalau istri kita senang, hati bapak jadi tenang, anak pun gembira riang, meskipun hutang segudang. Betul? Yang tadi katanya kalau istri meninggal, suami nangis apa kagak? Kagak. Berarti suaminya dialah disayang ada dulu. Perempuan lakunya galak, padahal ganteng. Itu bininya kurus kering, batin. Berobat ke dokter, ke puskesmas gak sembuh-sembuh. Kata puskesmas bawa rujuk ke rumah sakit besar, kagak sembuh-sembuh. Akhirnya kata dokter rumah sakit besar, Pak, istri bapak mesti dilihat penyakitnya, kudu di ronsen. Ronsen apa sih Pak? Foto X biar ketahuan penyakitnya. Akhirnya tuh istrinya yang kurus, yang lakinya galak, di ronsen. Ibu pengen tahu hasil ronsennya. Begitu hasil ronsen dilihat di sinar ultraviolet, gambarnya bukan gambar penyakit, tapi gambar muka suaminya yang lagi marah. Semuanya bakal ditinggalin Pak. Bapak juga bakal mati. Al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu akan datang secara tiba-tiba. Kadang-kadang yang malam ngaji bareng, tahu-tahu siangnya ngalir. Oh, siangnya enggak. Itu Bu Anu semalam ngaji sama saya. Kenapa dia kagak bilang mau meninggal? Lah dia aja kagak tahu. Gak ada yang tahu kematian kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Israel, wahai kekasih Allah, pertama aku akan datang berziarah kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kedua, Allah perintahkan aku mencabut ruhmu. Itu pun kalau engkau mau. Kalau kau tidak mau, aku akan balik lagi. Hebatnya, mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad. Matinya ditawarin. Kalau ibu ditawarin bagaimana? Bu, saya malakul maut, mau cabut nyawa ibu. Kalau ibu mau, kalau kagak saya balik lagi. Apa jawab ibu? Balik lagi. Kita diingat-ingat malakul maut. Kadang pagi ketemu, siang mati. Ada ya? Kadang siang ketemu, malam mati. Ada, itu biasa. Pagi ketemu, siang mati, siang ketemu, malam mati. Itu biasa. Yang luar biasa, pagi mati, malam ketemu. Kadang-kadang cuma karena
Masya Allah kagak kenal sama tetangga. Bener? Cakep dikit sok cakep. Cantik itu bisa berubah apa kagak, Bo? Berubah. Makanya bilang sama anak kita yang perawan, Neng, nanti lo kalau misalkan lo cari jodoh, lo pilih yang jelek ya, Neng. Ngapa, Mak? Yang jelek mah insya Allah awet, Neng. Awet ngapa, Mak? Dari mulai nikah sampai mati jelek terus awet. Yang kedua, kalau yang jelek lu kagak usah khawatir, hati jadi tenang. Ngapa, Mak? Kalau yang jelek jam 4 bulan pulang lu gak usah khawatir mau kemana-mana, kagak ada yang mau. Bo, tapi kalau yang tampan juga boleh, yang cantik juga boleh, Pak, buat hiasan cinta, betul. Tapi terutama akhlak yang mulia. Semua bakal ditinggalkan, jangan sombong. Kita ini gak ada apa-apanya, Pak. Ayo introspeksi, suruh Nabi. An-nasu sulusu aslasin, kata Nabi. Ini manusia terbagi 3 bagian. Sulusun lillah, sepertiga bagian bukan milik kita, dititipin 2. Apa itu? Roh. Cuma dititipin, nanti diambil lagi. Semuanya dititipin. Harta dititipin, tangan dititipin, semuanya dititipin. Nanti bakal ditanya, an umri bima afna, umur kamu dipakai buat apa? Tangan kamu, jasad kamu digunakan kemana? Kita dipinjemin, Pak. Hati-hati kalau dipinjemin, nanti akan ditanya, dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Maka kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan semua yang ada ini yang sifatnya sementara bikin kita lupa sama Allah, sama akhirat yang sangat kekal dan abadi. Ini banyak kan orang. Makanya penting peringatan. Wa may yaf'al dzalika, kalau kita melakukan seperti itu, apa yang kita lakukan? Lupa Allah, lupa Nabi, karena kita punya dunia yang sementara. Fa ulaika humul khasirun. Kita bakalan jadi orang-orang yang rugi. Mau jadi orang-orang yang rugi, Pak? Dunia kagak ke bawah, di akhirat kagak bisa nolong. Emangnya malaikat nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita bisa ngomong, malaikat tanah saya masih 1 hektar, ambil aja dah. Kagak bisa. Akhirat pengadilannya hebat. Masuk ke alam kubur, siapa yang mau nolong? Di dalam kubur dia minta tolong, gak ada yang menolong. Hukum Allah berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Bayangin kita dalam kubur. Adakah temanmu selain amalmu? Bayangin kita lagi dipotongin. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Apa keluarga kita bisa nolong? Anak kita, anak kita di dunia aja susah banget anak nolongnya sama orang tua, benar? Apalagi di akhirat. Adakah temanmu? Teman kalau kita punya duit, kalau kita kerek lari, betul? Adakah temanmu selain amalmu? Cari amal yang banyak-banyak. Kita bakal mati. Jadi intinya peringatan buat ngingetin diri kita. Apa aja jadi peringatan? Supaya apa? Supaya sadar, termasuk banjir, longsor, gempa bumi. Ini peringatan Allah. Apa tujuan Allah ngingetin kita? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kalau udah ingat, kita akan sadar, iman kita naik. Alhamdulillah. Yang kita ingat malam hari ini manusia besar yang kadang-kadang sujudnya lama, gak bangun-bangun, minta ampun buat umat yang cinta sama beliau. Mudah-mudahan Bapak duduk di sini nanti Nabi lihat itu umatku,
Nabi. Ya Nabi salam. Wah. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iktir wa gharri. Anta misbah suduri. Dan orang yang cinta itu bibirnya sering bersolat Nabi. Ummati kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di depan Anda, di depan Rasul ini adalah umatmu. Kata Rasulullah, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kata sahabat, ya Rasulullah, umat yang kau sebut itu umat yang mana ya Rasulullah? Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amana bi. Sungguh bahagia engkau wahai sahabatku, kau hidup bersamaku, kau dengar suaraku, kemudian kau beriman kepadaku karena kau melihat aku. Tapi summa tuba, sungguh lebih bahagia, kata Nabi, umat yang tidak hidup bersamaku, tidak melihat aku dan mendengar suaraku. Liman lam yarani wa amana bi, mereka beriman kepada aku. Jadi intinya Nabi yang disebut-sebut di kita, sebab akhir zaman Pak, kehidupannya berat, akan kembali menjadi jahiliyah. Nabi khawatir jikalau umatnya kurang mendirikan nilai iman, maka umatnya akan terjerumus terbawa arus. Alhamdulillah. Makanya dijaga anak-anak kita. Ya, Nabi perintahkan nih, adibu auladakum, tanamkan kepada anak-anak kita, Bu. Karena ibu, bapak nanti bakal mati, tanamkan kepada generasi penerus. Hubbi nabiyikum, biar dia cinta sama Nabi. Pakai apa Ustaz? Dari sejak dini, kalau perlu dari hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bro, lahir ngayunin bocah, selawatan. 5 bocah, Bu, kadang-kadang orok ya, suka kita timbangkan ya. Kita bawa ke depan rumah, kita nang neng, kudunya kenalin sama Nabi. Jangan bocah dibawa keluar, ditanya tuh anak belum bisa ngomong, anak siapa? Ada yang begitu. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Maknya kagak kenal sama anak. Udah gede, udah pulang sekolah, masih ditanya sama bapaknya. Pulang saya anak siapa? Lah udah bisa ngomong, dia jawab anak lu. Tanamin salawat cinta sama Nabi. Allah Allah Allahu Rabbi. Bukan salawat pakai irama enak apa enak? Ustaz, saya mah salawatnya mau pakai lagu India, kira-kira boleh nggak Bu? Boleh, asal masuknya ke hati. Bayangkan perjuangan Nabi hingga Islam sampai ke sini, hingga Nabi hijrah, kakinya berdarah, ditempongin dengan batu kerikil Nabi menyelamatkan agama hingga sampai ke sini. Bayangkan perjuangan Nabi yang sayang kepada umat. Bahkan Nabi ketika wafat yang dipanggil bagaimana Jibril, nasib umatku, sedangkan nasib Nabi sendiri sudah menghias surga para malaikat untuk kedatangan Nabi. Tapi Nabi masih menanyakan, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Bayangkan sayangnya Nabi, perjuangan Nabi. Mari baca sholawat pakai irama yang sedih. Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji angkat tayaji. Kan enak kayak gini bocah. Rontalan
ngajarin liburan, ya. Didik anak kita supaya cinta sama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting bukan hanya kita mencintai Nabi dengan banyak sholawat, dengan banyak berkorban, tapi kata Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, terutama meneladani akhlak Nabi Muhammad. Bisa Pak, bisa. Kayaknya berat, Ustaz. Bagaimana Nabi itu hebat orangnya? Nabi pulang dakwah capek, ketok pintu 3 kali, istrinya nggak keluar. Nabi amparkan sorban, Nabi tertidur di depan pintu. Bapak bisa nggak? Bu, tes pulang maulid jangan dibukain pintu. Pengen tahu hasil mulukan. Pulang kerja laki pintu. Assalamualaikum, ibu kagak keluar. Apa yang dilakukan sama laki? Lah pintu ditendang. Woi, buka. Beda gak sama Nabi? Makanya kalau kita ingin meniru alam Nabi seutuhnya, kayaknya nggak bisa. Sebab Nabi manusia biasa, tapi luar biasa. Beda. Kita merem, Nabi merem Pak. Cuman meremnya Nabi zikir sama Allah. Kalau kita mata merem, pulas kita. Yang zikir pantat makin malam makin berbeda bunyinya. Lu laki ibu dibangunin subuh, bang, bangun subuh. Ayo, lagi pacaran emang berani laki. Kagak berani lagi pacaran mah. Pengen ketuk ditahan sampai muka biru. Coba kalian bangunin, bang subuh. Udah biasa, benar. Nabi mata merem hati zikir. Kita juga mata merem tapi pulas zikirnya nada dari belakang. Yang kedua, Nabi meludah. Kita juga meludah. Cuman ludah Nabi obat. Pernah Abu Bakar Siddiq ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di gua Nabi Abu Bakar membersihkan gua, tersengat kala jengking, bengkak, merah. Sama Nabi cuma diludahin doang, langsung kempes sembuh Pak. Ludah Nabi, ludah kita. Coba keiris. Kenapa Bang? Keiris bisa, aduh bengkak. Sini gua ludahin. Diludahin, sembuh kagak, bengkak iya. Lalang gembrong, campur desigong. Nabi beda. Padahal Nabi orang hebat. Kalau Nabi mau di musuh-musuhnya dihancurin sama Allah lewat malaikat Jibril, tapi Nabi kagak begitu. Kagak mentang-mentang Allah ngasih apa juga mau, tapi Nabi kagak gitu. Kata Jibril, ya Muhammad, aku kasihan sama engkau. Kadang engkau tidak makan, tidur di atas kelapa daun kurma, kadang perutmu diganjal oleh batu. Aku izin sama Allah, Allah salam kepadamu, itu gunung Uhud akan dijadikan emas. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Nabi kagak mau. Coba ibu, jangankan gunung Uhud, gelas ini mau dijadiin emas, ibu mau kagak? Oh berebut. Maka Nabi manusia, tapi bukan manusia biasa seperti kita. Muhammadun basyarun wala kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa. Nabi intan permata, kita mah batu bata. Makanya jangan sombong. Hai batu bata, kamu sombong, merasa kuat, merasa hebat. Nabi yang disupport sama Allah, Nabi butuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Begitu rendahnya akhlak baginda Rasulullah. Kita yang batu bata, kagak mau bersatu. Goblok ya. Merasa kuat, merasa hebat. Ayo mikir. Nabi ngajarin al jama'atul rahmatun.
Kalau pengen punya kekuatan berjamaah, dan sudah dibuktikan di Arba'in luar biasa, para ulamanya bersatu, para gurunya bersatu, jamaahnya bersatu. Dengan bersatu kita akan menjadi kuat dan hebat. Betul lah, betul? Di tangannya ada berapa ini? Sama enggak ini? Jempol enggak sama, ini enggak sama aja. Hebat, Allah nyiptain kita enggak sama. Ini ada pelajaran. Sebab Imam Ghazali mengatakan kun kal yadain wala takun kal udunain. Hai manusia, kamu harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Ini ngajarin kalau kita pengen kuat kudu bersatu. Makanya pelajaran Nabi ketika hijrah, Nabi bangun masjid. Kenapa Nabi bangun masjid? Pengen nyatuin Ansor sama Muhajirin. Sebab kalau udah masuk masjid kagak ada kelas 1 masuk masjid. Saya mah orang Sunda, Kang, Allahu Akbar, Kang. Saya orang Jawa, Allahu Akbar. Makanya dulu ada nabi palsu, katanya sholat kudu diterjemahin, goblok tuh, merpecah belahan di antara masyarakat. Betul? Coba kalau diterjemahan, orang Sunda udah kagak Allahu Akbar lagi, orang Padang kagak Allahu Akbar lagi. Begitu masuk masjid, orang Sunda pakai bahasa Sunda, Allah agung pisan. Nabi palsu. Datang orang Padang, Allah nan gadang. Udah pakai bahasa dia. Datang orang Betawi Jakarta, Allah gede banget. Kacau apa enggak? Makanya anak-anak nih, harga mati Nabi kita wa khataman nabiin. Kagak ada nabi dari 124.000 nabi, 313 rasul. Nabi Muhammad terakhir, kagak ada nabi setelah itu. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang hebat, dia iman kepada nabi, kagak ngaku jadi nabi. Ahmad Musa deh ngaku jadi nabi, sabar geledek tuh orang, bener. Sekarang yang ngaku jadi nabi ada, ngaku jadi malaikat ada tuh, dia edan. Tangkap sama polisi Amerika, ketawa, hebat polisi Indonesia. Gua sebelum umur jadi polisi Amerika belum bisa nangkap malaikat, lah dia mah bisa nangkap malaikat. Ada yang ngaku jadi Tuhan, ada yang ngaku jadi Imam Mahdi, ada yang belum ada yang ngaku jadi setan. Baru sambal doang ya, sambal setan. Berarti setan nyambal juga. Bagaimana kalau misalkan diterjemahin Imam baca kulhu, kacau apa kagak? Kata Imam, katakan Tuhan itu satu. Imam baca kulhu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Lama pun joget, la ilaha illallah. Kacau apa kagak? Makanya Nabi hebat, belum membangun jembatan, belum membangun yang lain, yang Nabi bangun masjid. Orang Sunda masuk Allahu Akbar, Padang Allahu Akbar. Kita ini saudara semua, betul? Rukunya sama, sujudnya sama, gitu. Maka itu pun udah digambarin. Nabi intan permata, segede gini intan permata, mahal. Kita batu bata. Bagaimana batu bata ini biar bisa berharga? Batu batanya masih banyak, 10.000 batu bata bisa membangun masjid ini. Betul betul? Kekuatan. Imam Ghazali mengajarkan jadilah tangan dua. Di tangan fungsinya macam-macam. Tangan kanan yang enak-enak, tanda tangan, makan yang enak, tangan kanan. Tangan kiri diem. Habis makan kenyang, sakit perut, tugasnya baru lu belakang. Tapi tangan kiri gak iri, biarin dah tugas lu. Yang makan, yang cebok, wah. Betul. Di antara kita bermacam-macam. Ada yang tinggi derajatnya, ada yang tinggi pangkatnya, ada juga yang hartanya banyak. Betul. Itu udah diatur agar satu sama lain dapat saling membutuhkan, agar roda kehidupan dapat berputar berjalan. Udah biasa, jangan iri bu. Ini mata tangga beli kulkas, iri. Paling juga gua tahu tuh korupsi. Lah orang yang beli kulkas dia yang ngomong korupsi. Tangganya beli termos dia yang kepanasan. Tetangganya beli sawah, dia masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil baru, mati. Jangan begitu. Cikini Jawa, cikini. Orang iri hidupnya kagak bahagia. Cikampek, Tasikmalaya,
Hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Betul? Mana lagi? Palembang hingga Magelang, hidup tenang gak mikirin hidup. Biarin saudara kita yang lebih bahagia, biarin. Kita mah yang di bawah aja, biarin. Entar juga kalau saudara kita di tangan, kata tangan, hai kiri, jangan kiri, tenang aja. Nanti kalau gua punya duit, gua beliin jam tangan, dihadiahin ke tangan kiri. Jangan kayak kuping. Kemudian tangan ada 5 jari, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Beda apa beda? Kalau bebek sama Pak Bebek berapa begitu? Kalau kita alhamdulillah, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ini ada artinya. Ini jempol. Siapa? Pemerintah yang adil, yang sayang kepada rakyat, seperti Nabi mengutamakan umat ini Nabi. Di mana Nabi mengutamakan umat? Entar di alam mahsyar ketika Nabi dibangkitkan, apa yang Nabi cari? Apa keluarga? Apa istri? Nabi menanyakan, ya Jibril, aina ummati, aina ummati, di mana umatku? Nih pemimpin hebat, sayang sama rakyat. Alhamdulillah. Jangan salah pilih pemimpin, awas. Nanti 2024 sekali salah pemimpin, 5 tahun ke depan hancur kita, betul? Jempol, pemimpin yang baik, cakep. Ulangi, jempol apa? Pemimpin. Laki-laki pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin buat keluarga. Yang ini telunjuk. Siapa tukang nunjuk, Pak? Orang yang dermawan, orang kaya. Datang ke rumah orang kaya, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Di masjid sudah selesai, kurang besi 100 batang, semen 200 sak, pasir 3 truk, split 2 truk, total jumlahnya 20 juta. Udah no, ambil aja di sana. Sono. Maafin saya kagak bisa apa, saya masih sibuk. Ambil aja sana, ambil. Di Islam kudu ada yang begitu. Mau diriin masjid, yang datang kiai semua. Lah amin. Para jamaah, mudah-mudahan masjid kita ini akan membangun, mendoa semua. Ada orang kaya yang dermawan, yang suka nunjuk, telunjuknya laku. Yang miskin kerja loh, yang nyari proposal, yang bawain pasir. Udah kagak punya duit, tanjak tunjuk dia. Lu ngapain nunjuk? Nunjuk punya orang kaya yang dermawan. Ini yang tengah, hakim, polisi, tentara, jaksa, ahli-ahli hukum di tengah, kagak ke kiri, kagak ke kanan, dia mengadil. Makanya ini jarang diajak sweetan, Pak. Apa ada anak-anak sweet pakai tengah? Ayo sweet, kagak aci, betul? Nih, siapa ini? Jari manis, pemuda, pakai apa juga bagus, pakai kerudung bagus, buka kerudung bagus, pakai baju longgar bagus, pakai legging bagus. Kalau udah tua nenek-nenek pakai legging bagus kan? Bagus, tapi tutup lagi pakai rok. Jangan kayak di Solo, nenek-nenek senang pakai legging, kagak ditutup pakai rok. Leggingnya warna emping lah. Ada gambar Frozen di belakang. Pakai upin-ipin. Ketemu sama Ustaz ditutupin. Kata Ustaz ngapa ditutupin? Malu Pak Ustaz. Malu ngapa dipakai? Kan senang Pak Ustaz, jantung jadi sehat. Apa kata Ustaz? Jantung lu sehat, jantung gua deg-degan berapa? Jari manis pemuda, siapkan yang gua tadi. Ilmu sama iman. Tantangan kalian berat, Pak. Tantangan anak-anak kita berat. Dulu TV paling TVRI, sekarang apa di TV? Jangan di handphone. India masuk, Amerika masuk. Budaya datang berdatangan. Kalau iman anak kita bukan iman yang kuat, hancur terbawa. Betul-betul. Nih anak muda, ke depan kalian yang pemimpin. Yang terakhir, paling kecil jari kelingking. Apa ini? Ibu-ibu. Ibu-ibu, jangan protes. Kecil-kecil cabai rawit bisa ngumpil. Bu, almarhatu
Delilah anak Belanda nyukur bulu keteknya. Jadi lu Mas Samson. Nabi Adam pemimpin bukan? Pemimpin. Ama iblis kagak kegoda, ama bininya kegoda, Pak. Pengen gua bunuh. Makanya kalau sweet, ini pemimpin kalahnya sama siapa? Siapa kelingking? Ibu-ibu perempuan. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia? Napoleon Bonaparte bertekuk lutut sama istrinya. Kelingking, sweet sama jempol, menang kelingking. Tapi kelingking ini kalah sama siapa, Pak? Telunjuk. Siapa telunjuk? Orang kaya. Kalau bini kita ngomel, kasih duit segepok, insya Allah senyum. Kos pulang sore amat sih, Pak? Dari itu tungguin pulang sore dulu, keluarin 1 juta langsung. Pak, nggak apa-apa pulang sore juga. Kasih lagi. Diem. Nih, 5 jari ini kudu punya. Kata siapa? Kata Nabi. Qiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia dengan 4 pilar. Bi ilmil ulama. Ilmu ulama kita pakai. Yang kedua, bi adil umara, kudu punya pemimpin-pemimpin yang seperti jempol, yang adil, sayang sama rakyatnya. Bisa khawatir hatinya, kudu punya telunjuk. Orang kaya yang dermawan. Yang keempat, bidu'ail fuqara, orang-orang di sekeliling yang kekurangan, yang mendapatkan musibah, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Begitu. Nabi mah orang kuat, biarin sendiri juga bisa. Kita mah orang lemah. Maka hikmah daripada kita maulid, kalau pengen kita kuat, kita kudu baik satuin sama ukhuwah Islamiyah. Bukan Allah udah firmankan dalam Al-Quran kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di dalam jalan Allah, jangan berpecah belah. Maka pertahankan. Ini ukhuwah Islamiyah. Guru kita sudah bersatu di Arba'in, belum lagi para gurunya bersatu, tinggal kita muridnya mau disatuin. Insya Allah kampung ini menjadi kuat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.